Jumpa lagi di Agape Kids. Semuanya sehat kan? Ayo, sebelum kita memulai ibadah online, jangan lupa kita harus 3M. Apa aja? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semuanya sehat kan? Udah nemuin posisi yang enak untuk ibadah online? Yuk kita memulai ibadah online hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau berikan untuk kami. Sebentar kami akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang bertahta atas pujian kami dan ajarkanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semua, kita memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri.
Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik, mengerti, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Michelle, hai Kristan. Hai. Kalian lagi apa sih? Ini kita lagi mau bikin gelas ya. Diapain nih gelasnya? Ini gelasnya kita mau jadiin percobaan ya, Gade. Ya kan? Iya. Nah, sekarang aku mau percobaannya kayak gini nih. Ini aku tuang dulu bumbunya. Terus ini gelasnya aku mau seduhnya pakai air panas gitu. Kalau ada gini. Aku mau pakai air dingin. Oh gitu ya? Iya. Coba deh kita lihat gimana hasilnya ya. Tapi kalau di petunjuknya harus pakai air panas atau air dingin sih? Air panas. Air panas ya? Iya, Oke. Yuk kita lihat. Yuk. Nah, sekarang kita tunggu ya. Oh iya, nunggunya harus berapa lama sih? 3 menit ya, Dek. Oh 3 Iya. menit. Oke, kalau gitu kita tunggu sama-sama 3 menit lagi ya. Oke. Anak-anak, kayaknya udah 3 menit. Cobain yuk. Yuk. Gak enak. Yang Cici gimana? Yang aku enak. Nantinya. Yuk. Enak. Enak. Jadi
Adik-adik, kalau kita melakukan sesuai dengan petunjuknya, hasilnya jadi enak. Tapi kalau tidak sesuai petunjuk, hasilnya gagal dan rasanya juga nggak enak. Betul? Betul. Adik-adik, tadi udah lihat kan percobaannya Michelle sama Kristan? Kalau mie-nya dibuat tidak sesuai dengan petunjuk, hasilnya jadi nggak enak ya. Nah, hari ini kita juga mau belajar firman Tuhan tentang ketaatan, yaitu hidup sesuai dengan perintahnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 1-5. Nanti papa dan mama di rumah bantu baca ya untuk adik-adik semua. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk melepaskan mereka dari Mesir dan memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Waktu itu, Musa dan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel hidupnya sangat takut akan Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga bangsa Israel pun mereka hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Namun setelah Musa dan Yosua meninggal, tidak ada lagi pemimpin dari bangsa Israel yang takut akan Tuhan. Jadi, suku-suku bangsa Israel hidup tanpa mengenal Tuhan. Mereka hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, apa sih perintah Tuhan untuk bangsa Israel waktu itu? Waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah berfirman kalau mereka harus menghalau semua orang Kanaan. Tapi bangsa Israel itu nggak melakukannya. Mereka nggak menyuruh orang Kanaan itu pergi, tapi mereka malah hidup bersama orang Kanaan. Bahkan mereka nggak merobohkan mezbah-mezbahnya. Kan orang Kanaan nggak menyembah Tuhan. Mereka membuat mezbah-mezbah untuk menyembah berhala. Dan yang lebih buruk lagi, orang Israel ikut menyembah dan beribadah kepada Allah-Allahnya orang Kanaan. Nah, hal ini membuat Tuhan menjadi sedih dan marah. Tuhan lalu mengirim malaikatnya untuk mengingatkan bangsa Israel kalau ketidaktaatan mereka akan membuat Tuhan tidak memberkati mereka. Kalau bangsa Israel tidak mengikuti perintah Tuhan, bangsa Israel nggak bisa menolong mereka. Nah, lalu bangsa Israel menangis dan bangsa Israel menyesali perbuatannya. Mereka bertobat. Mereka mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan ada bersama-sama lagi dengan mereka karena mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Namun, ketika peristiwa ini sudah terjadi dan seluruh orang yang mengalami peristiwa ini sudah meninggal, keturunan-keturunan bangsa Israel yang selanjutnya kembali hidup tidak takut akan Tuhan. Kembali hidupnya semau mereka. Mereka nggak mau mengenal Tuhan. Nggak mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel untuk menjadi budak bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak mau menolong mereka. Nah, adik-adik, kalau hidup kita mau diberkati, kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan ya. Salah satu contohnya hidup sesuai dengan perintah Tuhan itu yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada di kitab Keluaran salah satu perintah Tuhan ini. Nah, jadi adik-adik harus nurut sama papa mama ya. Adik-adik gak boleh ngelawan kalau lagi dinasehati oleh papa dan mama. Karena ternyata menghormati orang tua itu adalah salah satu perintah Tuhan. Supaya hidup kita, hidup adik-adik diberkati. Amin. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Isinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Adik-adik
adik-adik di rumah bisa hafalkan ayat ini untuk sepanjang minggu ke depan ya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengar sebagian daripada firman. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan setiap anak-anak di rumah, di ibadah online ini Tuhan, kalau mereka harus menuruti perintah Tuhan, supaya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sudah mengajar kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.